semuanya, kembali lagi bersama aku Maria Fitnur Arafa. Dan di video kali ini kita akan bahas dan belajar bersama tentang simple future tense. Jadi kita hari ini akan belajar bersama mengenai hal-hal yang berhubungan dengan future atau masa depan. Dan boleh banget kalian kalau mau nyiapin buku catatan, yang buat buku catatan untuk kalian catat-catat materi-materi baru yang mungkin kalian akan dapatkan dari video aku. Jadi ikuti terus ya. Aku lupa banget, aku lupa satu hal. Jadi aku membuat materi ini dari buku ini guys. Jadi kalian bisa dapatkan buku ini di Shopee ya. Aku dapat pelajaran tenses itu lengkap banget di sini dan mudah banget dipahami. Jadi kalau kalian mau ngerti atau belajar lebih mengenai tenses, kalian bisa beli buku ini di Shopee. Oke, langsung aja. Jadi di sini kita akan future talk atau cara seru kuasai simple future tense bersama aku ya. Jadi sebelum kita lanjut ke materinya, kita perlu tahu dulu types of future tense in English. Jadi tipe future tense di English itu ada 4. Yang pertama itu simple future, yang kedua future continuous, yang ketiga future perfect, dan the last is future perfect continuous. Dan di video kali ini kita akan belajar lebih dalam mengenai simple future tense. Oke? Lanjut aja, langsung. Pengertian dari simple future tense itself. Jadi I will read and I will explanation after I read this text. Okay, so what is simple future tense? Simple future tense is used to talk about things that have not happened yet but will occur in the future. Think of it as making plans, prediction, promise, or spontaneous decision. Jadi, simple future tense itu digunakan untuk bercerita atau berbicara tentang sesuatu yang tidak terjadi sekarang. Nah, contohnya itu tidak terjadi sekarang dan akan terjadi di masa depan. Pokoknya tidak sekarang ya guys. Jadi, biasanya itu digunakan untuk membuat janji atau memprediksi atau janji, membuat planning, dan kayak spontanitas, keputusan spontan gitu. Jadi simple future ini tidak digunakan right now gitu, tidak terjadi sekarang tapi akan terjadi di masa depan atau masa yang akan datang gitu. Paham ya? Dan selanjutnya ini ada basic patterns dari simple future tense. So kita punya subject, will, and then kata kerja bentuk 1 atau verb 1, and then complements. Nah, jadi ini tuh kayak basic patterns-nya, kayak rumusnya ya. Kalau kita ngomong enaknya itu rumus dari simple future tense itu kita punya subject, and then will plus verb 1, and then complement. For example, I will study hard. Jadi subjeknya I, terus kita pakai will, karena terus kita lanjutkan dengan study atau verb 1. Study itu verb yang 1 ya guys, and then complementnya hard. Jadi artinya aku akan belajar dengan giat. Nah, aku akan belajar dengan giat. And then they will visit Korea. Mereka akan pergi mengunjungi Korea. We shall go to the job fair tomorrow. Dan itu contohnya. Okay, next. Nah, di sini I have 4 function of simple future tense, and then the first one is simple future tense digunakan untuk menyatakan peristiwa yang akan terjadi. Future tense adalah tentang nanti yang merujuk ke masa depan, dan masa depan mengandung ketidakpastian atau uncertainty. Jadi betul sekali untuk function number 1 ini. Future tense adalah tentang nanti yang merujuk ke masa depan, dan perlu kalian garis bawahi masa depan yang mengandung ketidakpastian. Jadi belum tentu tercapai gitu loh guys. Contohnya tadi I will study hard. Nah, itu nanti bisa aja benar-benar nggak terjadi karena mungkin dia mager atau ada urusan lain. Nah, kita nggak bisa menjaminnya. Jadi kayak ya udah, aku ngomong tentang masa depan tapi nggak tahu nanti terjadi beneran apa enggak, kayak gitu. Oke, selanjutnya
function number second about the simple future tense, yaitu simple future tense digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan, namun masih mengandung kemungkinan gagal. Nah, betul sekali. Kayak yang udah kita bahas tadi, simple future tense itu digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan, tapi itu masih mengandung kemungkinan gagal, seperti janji ya guys. Contoh mudahnya janji. Kita sering kan ya kayak nggak menepati janji gitu. Nah, itu seperti simple future tense. Siapa tuh yang sering nggak nepatin janji? Nggak tahu. Pokoknya gitu. Jadi masih mengandung unsur ketidakpastian gitu loh guys. Tapi terjadinya di masa depan. Seperti itu, kita nggak tahu gitu. Nggak tahu, maksudnya nggak tahu benar-benar terjadi atau tidak. Dan contohnya, contoh dari fungsi nomor 2 itu ada sebuah kalimat nih, I will go to Bangkok next month. Jadi saya akan pergi ke Bangkok bulan depan. Artinya kan saya berencana pergi ke Bangkok bulan depan, tetapi saya belum mempersiapkannya secara matang dan masih ada kemungkinan gagal. Nah, yang sudah saya bahas tadi, jadi di sini itu masih berencana ya, bulan depan berencana mau pergi ke Bangkok. Jadi nggak tahu nih kalau bulan depan itu persiapannya belum cukup dan nggak jadi ke Bangkok, we don't know gitu. Dan selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu Santi will write a thriller novel. Santi akan menulis novel yang mendebarkan. Jadi artinya Santi berencana menulis novel, tetapi masih ada kemungkinan Santi tidak jadi menulis novel tersebut. Seperti itu. Jadi nanti mungkin gini ya, Santi itu masih berencana menulis novel yang bergenre mendebarkan atau thriller gitu. Jadi the third function of simple future tense itu yaitu menggunakan kata will yang artinya akan dan shall yang berarti akan juga. Namun kata shall ini jarang digunakan. Soalnya kata shall ini digunakan apabila subjeknya itu cuma I and we. I shall for example, I shall go to the market tomorrow. We shall hang out together for the next month, like gitu. Sedangkan kata will digunakan untuk kalimat yang menggunakan he, she, it, you, they sebagai subjeknya. Walau demikian, kata will lah yang lebih populer digunakan dalam simple future tense dengan segala macam variasi subjek kalimatnya. Nah, jadi itu sekarang, jadi shall itu jarang digunakan ya guys, dan kita lebih familiar dengan menggunakan will. Jadi kalian bisa buat kalimat ini tuh plus will ya, pokoknya setelah subjek itu kalian harus menambahkan will setelahnya. Seperti itu. Lalu fungsi yang terakhir yaitu the last function of the simple future tense, yaitu untuk bentuk kalimat negatif dari simple future tense yang menggunakan kata will harus ditambahkan kata not dan dapat disingkat menjadi won't. Will plus not itu sama dengan won't gitu. Jadi itu kalimat negatifnya. Dan di sini aku punya contoh juga membuat kalimat negatif dalam simple future tense. Jadi perlu kita ketahui ya, kalau dalam membuat kalimat itu ada kalimat negatif dan kalimat interrogatif kayak gitu, dan kalimat pernyataan guys. Nah, di dalam pola simple future tense yang bentuk negatif ini tetap kayak tadi, tapi setelah will itu kita tambahkan not, dan seterusnya sama juga seperti basic patterns yang awal tadi. Jadi subjeknya I plus will, and then we ate not, and then verb one, and then complement, kata kerja bentuk satu. Nah, subjeknya itu aku, and then plus will, and then not. Kita harus tambahkan not karena bentuknya negatif. Dan study itu sebagai kata kerja bentuk satu, and then complementnya juga harus ada. Oke. Jadi dari kalimat nomor 1 ini, I will not study hard. Jadi aku tidak akan belajar dengan giat.
gitu. Nah, they will not visit the Korea. Mereka tidak akan mengunjungi Korea. Seperti itu. Jadi subject plus will plus not plus kata kerja bentuk satu and then complement. Itu adalah cara untuk membuat kalimat negatif dalam pola simple future tense. Oke? Okay? And next, the example of the negative sentence-nya. Oke, yang pertama, I will not go to Bangkok next month. Saya tidak akan pergi ke Bangkok bulan depan. Jadi ada kata not itu kan mengandung unsur negatif ya guys. Jadi contoh selanjutnya itu Santi won't write a thriller novel. Santi tidak akan menulis novel yang menyebalkan. Nah, contoh yang terakhir, we shall not come to her birthday party because we are not invited. Artinya kita tidak akan datang ke pesta ulang tahunnya karena tidak diundang. Nah, shall not itu kan mengandung kata yang negatif. Jadi subject will plus not and then verb 1, verb 1 and complement. Itu cara membuat kalimat negatif. Nah, selanjutnya membuat kalimat tanya dalam pola simple future tense. Nah, ini sama aja kayak tadi ya guys. Tapi kita kan kalimat tanya itu interrogatif, jadi harus pakai tanda tanya. So, jadi ini sama kayak yang pertama tadi, basic patterns-nya itu. Oh, nggak sama guys. Jadi kita nggak subjeknya itu. Jadi ini tuh kebalikannya dari yang basic pattern yang pertama. Jadi subjeknya itu di nomor 2. Jadi will and then subject and then kata benda bentuk 1 and then complement. Kata kerja bentuk 1, maaf ini salah ya guys. Jadi will and then plus subject. Will you study hard? Tanda interrogatif atau tanda tanya. Apakah kamu akan belajar dengan giat? Seperti itu. Jadi kayak tanya, kita tanya gitu. Will they visit a Korea? Kayak gitu. Apakah mereka benar akan mengunjungi Korea? Seperti itu. Jadi will, subject, kata kerja bentuk 1 and then complement and interrogatif tanda tanya. Next, ini dia contohnya. Ini adalah contoh dari kalimat cara membentuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya pada simple future tense. Okay. Will you go to Korea next month? Akankah kamu pergi ke Korea bulan depan? Gitu. Will Shanti write a thriller novel? Akankah Santi menulis novel yang mendebarkan? Gitu. Jadi pertanyaannya. Dan contoh yang terakhir, shall they come to her birthday party? Akankah mereka datang ke pesta ulang tahunnya? Seperti itu. Jadi kita tanda tanya, oke? Next. Nah, di sini aku punya example for your conversation using simple future tense. Jadi aku bisa ya, aku sebagai Roni dan kalian nanti sebagai Rianti, oke? Oke, kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Hi Rianti, will you have do for this weekend? Where is your grandmother live? In Bali? Ah, what a lovely island. Kayak gitu. Jadi aku juga punya mini quiz buat kalian. Are you ready guys to answer? Okay, please prepare your book or your note. Okay, 1, 2, 3, let's go. Okay, this is a question and jadi nanti kalian bisa ubah kalimat berikut dalam bentuk simple future tense. Jadi nanti kalian bisa ini ya, jawab pertanyaan ini. Nah, oke guys, thank you ya kalian sudah nonton video aku sampai habis. Thank you for your attention and I will my explanation can easily make you improve your knowledge about simple future tense. And thank you. See you to the next video.